Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan pihak DPR mendapatkan jadwal vaksinasi melalui 2 fase. Untuk tahap pertama berlangsung pada tanggal 24 Februari hingga 10 Maret. Kemudian untuk tahapan kedua mulai pada 10 Maret hingga selesai nantinya. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan di kawasan gedung parlemen ini banyak diikuti oleh para tenaga pendukung seperti aparatur sipil negara atau ASN, petugas keamanan dan juga petugas kebersihan. Ia mengatakan, untuk anggota DPR yang melaksanakan vaksinasi tidak sampai 100 orang karena banyak anggota yang masih banyak di dapil wilayah masing-masing sehingga meminta waktu untuk diberi vaksin COVID-19 setelah masa reses berakhir. Untuk total keseluruhan peserta yang mengikuti program vaksinasi mencapai 1.700 orang. Dan untuk hari ini, peserta lebih banyak dihadiri tenaga pendukung di DPR. Ia menegaskan, program vaksinasi di lingkungan DPR tidak dilakukan secara tertutup, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahwa sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, DPR diminta dan diberikan waktu untuk melakukan vaksinasi mulai tanggal 24 November, kami 24 Februari sampai dengan selesai. Nah, fase pertama ini dilakukan mulai tanggal 24 sampai dengan 10 Maret. Kemudian nanti untuk boosternya akan dilakukan tahap kedua di tanggal 10 sampai dengan selesai. Nah, tentu jadwal yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan untuk DPR termasuk lembaga-lembaga lain itu kami laksanakan pada saat ini mengingat masa reses, hampir sebagian besar anggota DPR, fraksi-fraksi juga secara kelembagaan sedang melakukan tugas-tugas di dapilnya, baik bunker maupun kegiatan-kegiatan lain di konstituennya, sehingga untuk pelaksanaan di awal ini dilakukan lebih dulu untuk tenaga-tenaga lain, di samping sebagian sudah dilakukan untuk anggota DPR. Dalam catatan kami kemarin hari kedua tidak sampai 100, selebihnya sudah memberikan laporan kepada fraksi masing-masing dan sudah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal bahwa minta waktu untuk setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan di dapilnya. Sehingga yang sekarang ini kami lakukan sebagian besar untuk tenaga ahli, kemudian ASN, Sekretariat Jenderal beserta keluarga, petugas cleaning service, kemudian petugas pengamanan dalam, pengemudi, ajudan. Itu yang lebih banyak. Di hari pertama kemarin, karena sistemnya itu belum diinjek antara yang kami masukkan ke Kementerian Kesehatan, sehingga di hari pertama kemarin pelaksanaan jumlahnya tidak sampai dengan 500. Di hari kedua kemarin sudah mulai agak rapih prosesnya, itu mencapai sekitar 1.200, dan hari ketiga sekarang ini masih berlangsung, belum kita evaluasi lagi. Lebih banyak hari ini memang diisi oleh tenaga-tenaga pendukung lain ini DPR. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, bahwa kegiatan yang dilakukan vaksinasi DPR ini sama seperti tempat-tempat lain, di lembaga-lembaga lain, juga kemarin teman-teman media di GBK adalah kegiatan yang memang dilakukan sama seperti nanti untuk seluruh warga negara Indonesia, seperti juga yang menjadi program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi bagi seluruh penduduk Indonesia yang memenuhi syarat tentunya, yang di atas 18 tahun, yang tidak mempunyai penyakit tertentu, kemudian yang dalam 3 bulan ini tidak terkena atau penyintas COVID-19. Saya kira itu gambarannya tentang kegiatan yang dilakukan di DPR, dan memang kami lakukan kegiatan ini atas arahan dari pimpinan DPR dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi protokol kesehatan yang sangat ketat artinya semua yang memasuki ruangan
vaksin itu hanya orang-orang yang punya keperluan terhadap vaksin. Jadi di DPR ini mungkin berbeda dengan lembaga lain atau teman-teman yang kemarin sudah melakukan vaksin. Di sini ada 4 tahap yang dilakukan untuk vaksin. Pertama, meja verifikasi data yang sudah masuk, yang sudah diberikan lebih dulu berdasarkan KTP dan nomor telepon. Kemudian itu kami sebut meja 0. Meja 1 itu adalah verifikasi terhadap data kesehatan calon yang divaksin. Itu meja 1. Meja kedua, pemeriksaan oleh dokter berkaitan dengan latar belakang kesehatan yang akan divaksin. Kemudian meja ketiga itu adalah tempat vaksinnya. Kemudian setelah dilakukan proses meja 1, 2, dan 3 dari meja 0 tadi, seorang yang sudah divaksin masuk ke meja 4 untuk dilakukan observasi selama lebih kurang 30 menit sampai dengan 1 jam. Kalau 30 menit sampai dengan 1 jam tidak ada masalah, yang bersangkutan boleh keluar ruangan. Tapi sampai dengan hari ini hanya ada 4 kasus yang pingsan dan sesak napas. Selebihnya sudah hampir 2.000 hari ini, semua berlangsung dengan lancar dan baik.